Bung Surya Paloh, please fight back, pukul balik, jangan hanya diam saja. Pak Paloh harus tegak dan tegas berdiri. Maaf Pak, jangan berminta lembek. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental. Ketika pada tahun 2014 pemilu, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini. Sayang 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Sekarang dua tokoh politik ini sudah pisah jalan. Insya Allah rakyat pasti merasa lega bahagia bila hal ini terjadi. Saya pikir saya lebih baik dukung Jokowi dan alasan-alasan tersebut. Saya bilang gini sama Pak Amin, Mas Amin tuh mau ngelicik saya. Dia nggak ngerti, wong saya ini mbahnya licik. Dari dulu kan Pak Amin Rais itu terkenal sengkuni Mas. Ya kan, memancing di air keruh. Ya Mas ya. Jadi Pak Amin Rais nggak usah didengar, dia sembunyi Mas. Pak Amin Rais ini lagi manas-manasin Pak Surya Paloh. Mirip sengkuni gitu loh. Mirip sengkuni gitu loh. Ini Surya Paloh mendapat hidayah. Nah, sedangkan Jokowi bertahan dalam bolalah semacam kesesatan. Ya, kesesatan politik, kesesatan ekonomi, mungkin juga kesesatan moral. Terkait dia bilang Pak Jokowi telah melakukan kesesatan politik, ekonomi, sesat di mana? Yang sesat ya Pak Amin Rais, yang sesat ya Pak Amin Rais. Nah, salah satu topik politik sangat hangat saat ini adalah perpecahan antara Jokowi dan Surya Paloh. Keduanya pernah bersekutu sejak sebelum Jokowi jadi presiden. Bung Surya Paloh, pukul balik, jangan hanya diam saja. Jadi buatlah konferensi pers yang tanpa tedeng aling-aling supaya apa? Terjadi saling bongkar antara dua kubu yang pernah bersatu dan kini berseteru. Insya Allah rakyat pasti merasa lega bahagia bila hal ini terjadi. Amin Rais itu memang dari awal dia yang sebenarnya tidak tulus. Ini dijadikan satu taktik dia untuk itu. Dan saya kira mungkin Pak Amin itu akhirnya terjebak dengan permainannya sendiri. Jadi saya merasa saya dikerjain sama Amin Rais. Dan saya berkali-kali ngomong seperti ini terbuka di TV. Dan sampai hari ini Amin Rais tidak pernah membantah. Kalau dia bantah, saya akan ladeni. Saya bilang, kalau nggak ada yang berani maju calon presiden, saya yang maju. Semua dokumen ini sudah lengkap. Surat kesehatan, surat bebas G30S, surat kelakuan baik, surat tidak dipilotkan dari Ketua Mahkamah Agung Kapolri, surat tim penguji kesehatan sudah lengkap. Saya maju. Begitu saya ke MPR nih, mendaftar. Habibie ngantar saya sampai ke mobil. Dia bilang, Saudara Yusril, mungkin saudara yang akan jadi presiden, tapi situasi ini gawat. Lebih baik Saudara Yusril terima Wiranto menjadi wakil, supaya diamankan sama TNI. Aduh, saya pikir TNI lagi kan? Pergilah saya ke MPR. Daftar, kita tungguin sampai jam 8. Tidak ada yang mendaftar, cuma saya sendiri. Kita bilang sama teman-teman, wah saya calon tunggal nih. Kalau calon tunggal, itu disahkan secara aklamasi. Menurut TAP MPR yang berlaku pada waktu. Begitu sidang dibuka jam 10, Amin Rais umumkan ada 3 calon. Megawati, Gus Dur, saya. Tiba-tiba ada yang minta skor, di skor, saya ditarik-tarik, dihempaskan ke dinding sama Pak Wazir, AM Fatwa, Aisyah Amini, Hartono Marjono, Slamet Effendi Yusuf, dan sebagainya. Minta saya mundur. Alasannya, saudara Yusril kan masih muda, beri kesempatan dong pada yang lain. Tapi tekanan kepada saya itu luar biasa, sehingga saya tuh nggak sempat mikir lagi. Oke lah kalau gitu saya mundur aja. Tapi waktu Pak Amin bilang ada 3 itu, sempat diprotes oleh 2 orang. Husni Tamrin sama
Yusuf Amir Faisal, wakil ketua ya. Ini Pak Amin bagaimana? Wah, Pak Amin langsung ketok palu, sah. That Mr. Wahid will be dismissed as the president. No, I believe he was telling a lie again. Okay, bye bye. 3 hari kemudian saya datang ke MPR. Saya cek di Sekretariat Jenderal. Ternyata tidak ada syarat-syarat apapun, baik Gus Dur maupun. Jadi Amin Rais Kompori Surya Paloh untuk pukul balik Jokowi. Bung Surya Paloh, silahkan bisa pukul balik, jangan hanya diam saja. Benar saja, begitu ada kesempatan, Surya Paloh langsung menyerang balik Jokowi. Mungkin salah satunya karena dipanas-panasi Amin Rais, yang memang terkenal sengkuni alias pengadu domba. Serangan itu dilancarkan Surya Paloh saat memberikan orasi politiknya di hadapan ribuan kader Nasdem dalam acara apel siaga perubahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang menilai gagasan revolusi mental Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi hingga kini belum maksimal. Dirinya menyebut upaya Paloh dalam mendukung Jokowi saat itu dilakukan dengan penuh harapan. Sebab mereka meyakini kalau dengan upaya itu bisa mewujudkan impian terciptanya revolusi mental seperti apa yang digaungkan oleh Jokowi. Hanya saja, Paloh menilai bahwa hingga kini tujuan yang ditargetkan itu belum seutuhnya terlaksana. Namun Paloh tidak membeberkan secara detail maksud belum terlaksananya tujuan atau misi dalam membangun revolusi mental tersebut. Tapi sayang 1000 kali sayang, sayang 1000 kali sayang. Harapan belum menjadi kenyataan. Apa yang harus berani kita nyatakan menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa yang kita miliki, kata Paloh. Terkait sindiran Surya Paloh, Jokowi pun angkat bicara. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan, kata Jokowi usai pelantikan pejabat negara di Istana Negara Jakarta pada Senin 17 Juli 2023. Sepertinya misi Amin Rais sejauh ini bisa dibilang berhasil. Seperti diketahui, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendukung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melakukan serangan balik kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam video yang diunggah di akun Twitter pribadinya @realaminrais, Amin Rais mendukung serangan balik yang dilakukan oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Pernyataan Amin Rais tersebut menanggapi disangkut pautkannya penetapan tersangka Johnny G. Plate dengan pilihan politik Partai Nasdem yang dianggap telah berseberangan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Video singkat saya ini berjudul Bung Surya Paloh, please fight back. Jadi Bung Surya Paloh silahkan bisa pukul balik, jangan hanya diam saja, ujar Amin Rais. Amin menilai penetapan tersangka Johnny G. Plate telah menjadi berkah tersembunyi atau blessing in disguise dalam penegakan hukum di Indonesia. Kendati demikian, Amin mengungkapkan penetapan tersangka ini turut menjadi langkah awal untuk membongkar kasus korupsi di lingkaran Presiden Jokowi yang dianggapnya turut melakukan tindakan rasuah. Singkat kata, Pak Paloh harus tegak dan tegas berdiri. Maaf Pak, jangan bermental lembek. Ini Anda punya peran besar sekali. Peristiwa Johnny G. Plate bisa jadi gerbang lebar buat membongkar juga korupsinya konco-konconya Pak Jokowi, tuturnya. Perkataan Amin Rais ini berlandaskan keyakinannya bahwa Jaksa Agung sebelumnya, Muhammad Prasetyo, memiliki dokumen terkait korupsi yang dilakukan di lingkaran Presiden Jokowi. Jadi buatlah konferensi pers yang tanpa tedeng aling-aling, supaya apa yang terjadi saling bongkar antara dua kubu yang pernah bersatu dan ini berseteru. Insya Allah rakyat pasti merasa lega, bahagia bila hal ini terjadi, katanya.
Di sisi lain, Amin Rais pun turut mengomentari renggangnya hubungan Jokowi dengan Surya Paloh, buntut pengusungan ex-gubernur DKI Jakarta menjadi Capres 2024. Amin mengatakan, meski keduanya berada di lingkungan oligarki, Surya Paloh telah mendapatkan hidayah. Adapun hidayah yang dimaksud, yakni Surya Paloh tegas memperjuangkan perubahan dan perbaikan dengan mengusung Anies menjadi capres, di mana di saat yang bersamaan juga dianggap sebagai antitesa Jokowi. Dalam bahasa agama, Surya Paloh mendapat hidayah karena telah lama bergelimang dengan para oligarki itu, mengambil jalan yang sangat mengejutkan tapi positif, yaitu ingin melakukan perubahan change ya demi perbaikan masa depan Indonesia, tuturnya. Berbeda dengan Surya Paloh, Amin menuding Jokowi masih tetap berada dalam dolalah atau kesesatan ekonomi dan politik. Hal ini menurutnya membuat demokrasi Indonesia roboh. Sedangkan Jokowi jelas ingin meneruskan langkah-langkahnya yang menyengsarakan banyak rakyat dan menguntungkan kalangan konglomerat dan korporaktorat. Mungkin dalam bahasa agama, Jokowi bertahan dalam dolalah, semacam kesesatan, ya kesesatan politik, kesesatan ekonomi, mungkin juga kesesatan moral yang berakhir dengan robohnya demokrasi Indonesia, tegasnya. Presiden Jokowi bantah Johnny G. Plate jadi tersangka ada intervensi politik. Presiden Jokowi membantah adanya intervensi politik dalam penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus korupsi penyediaan BTS 4G Bakti Kominfo. Dirinya mengungkapkan Kejaksaan Agung atau Kejagung bekerja secara profesional terkait penetapan Johnny G. Plate. Yang jelas, Kejagung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini, tuturnya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Jumat 19 Mei 2023. Lebih lanjut, Jokowi meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang masih berjalan terkait kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara sebesar 8,3 triliun rupiah tersebut. Kita harus menghormati proses hukum yang ada, tuturnya. Johnny G. Plate ditetapkan menjadi tersangka usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 3 jam di kantor Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Dalam konferensi pers, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi, mengungkapkan penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka lantaran dinilai sudah adanya cukup bukti dan diduga terlibat dalam kasus korupsi BTS Bakti Kominfo, bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam tindakan pidana korupsi BTS 4G paket 1-5, tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri, ujarnya. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik telah meningkatkan status dari saksi menjadi tersangka, sambungnya lagi. Usai ditetapkan jadi tersangka, Kuntadi mengatakan Johnny G. Plate akan ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Johnny pun disangkakan dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bung Surya Paloh, please fight back, pukul balik, jangan hanya diam saja. Pak Paloh harus tegak dan tegas berdiri, Pak, jangan berminta lembek. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental ketika pada tahun 2014 pemilu kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Sekarang dua tokoh politik ini sudah pisah jalan. Insya Allah rakyat pasti merasa lega bahagia bila hal ini terjadi. Saya pikir saya lebih baik
dukung Jokowi dan alasan-alasan tersebut. Saya bilang gini sama Pak Amin, Mas Amin tuh mau ngeliki saya, dia nggak ngerti, wong saya ini mbahnya like. Dulu kan Pak Amin Rais itu terkenal sengkuni, Mas. Ya kan, memancing di air keruh. Ya Mas ya. Jadi Pak Amin Rais nggak usah didengar, dia sengkuni, Mas. Pak Amin Rais ini lagi manas-manasin Pak Surya Paloh. Mirip sengkuni gitu loh. Mirip sengkuni gitu loh. Ini Surya Paloh mendapat hidayah. Nah, sedangkan Jokowi bertahan dalam bolalah semacam kesesatan. Ya, kesesatan politik, kesesatan ekonomi, mungkin juga kesesatan moral. Terkait dia bilang Pak Jokowi telah melakukan kesesatan politik, ekonomi, sesat di mana? Yang sesat ya Pak Amin Rais. Yang sesat ya Pak Amin Rais. Nah, salah satu topik politik sangat hangat saat ini adalah perpecahan antara Jokowi dan Surya Paloh. Keduanya pernah bersekutu sejak sebelum Jokowi jadi presiden. Bung Surya Paloh pukul balik, jangan hanya diam saja. Jadi buatlah konferensi pers yang tanpa tedeng aling-aling supaya apa? Terjadi saling bongkar antara dua kubu yang pernah bersatu dan kini berseteru. Insya Allah rakyat pasti merasa lega bahagia bila hal ini terjadi. Amin Rais itu memang dari awal dia sebenarnya tidak tulus. Ini dijadikan satu taktik dia untuk itu. Dan saya kira mungkin Pak Amin itu akhirnya terjebak dengan permainannya sendiri. Jadi saya merasa saya dikerjain sama Amin Rais. Dan saya berkali-kali ngomong seperti ini terbuka di TV. Dan sampai hari ini Amin Rais tidak pernah membantah. Kalau dia bantah, saya akan ladeni. Saya bilang, kalau nggak ada yang berani maju calon presiden, saya yang maju. Semua dokumen ini sudah lengkap. Surat kesehatan, surat bebas G30S, surat kelakuan baik, surat tidak dipilotkan dari Ketua Mahkamah Agung Kapolri, surat tim penguji kesehatan, udah lengkap. Saya maju. Begitu saya ke MPR nih, mendaftar. Habibie ngantar saya sampai ke mobil. Dia bilang, Saudara Yusril, mungkin saudara yang akan jadi presiden, tapi situasi ini kawan. Lebih baik Saudara Yusril terima Wiranto menjadi wakil supaya diamankan sama TNI. Aduh, saya pikir TNI lagi kan. Pergilah saya ke MPR. Daftar, kita tungguin sampai jam 8. Tidak ada yang mendaftar, cuma saya sendiri. Kita bilang sama teman-teman, wah saya calon tunggal nih. Kalau calon tunggal itu disahkan secara aklamasi menurut TAP MPR yang berlaku pada waktu. Begitu sidang dibuka jam 10, Amin Rais umumkan ada 3 calon, Megawati, Gus Dur, saya. Tiba-tiba ada yang minta skor, diskor, saya ditarik-tarik, dikempaskan ke dinding gitu, sama Pak Wazir, AM Fatwa, Aisyah Amini, Hartono Marjono, Slamet Effendi Yusuf, dan sebagainya. Minta saya mundur. Alasannya, saudara Yusril kan masih muda, beri kesempatan dong pada yang lain. Tapi tekanan kepada saya itu luar biasa, sehingga saya tuh nggak sempat mikir lagi. Oke lah kalau gitu saya mundur aja. Tapi waktu Pak Amin bilang ada 3 itu, sempat diprotes oleh 2 orang. Husni Tamrin sama Yusuf Amir Faisal, wakil ketua. Ini Pak Amin bagaimana? Wah, Pak Amin langsung ketok palu, sah. That Mr. Wahid will be dismissed as the president. No, I believe he was telling a lie again. Okay, bye-bye. 3 hari kemudian saya datang ke MPR. Saya cek di Sekretariat Jenderal. Ternyata tidak ada syarat-syarat apapun, baik Gus Dur maupun